Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita kembali bisa hadir dan bergabung di majelis ilmu. Semoga menjadi amal yang diterima Allah SWT. Kita lanjut dengan hadis Syama'il Imam Baghawi, masih bab tentang kelapangan dada Rasulullah alaihi wasallam. Qala Al-Baghawi rahmatullahi alaihi, sebagaimana di layar, akhbarana Abdul Wahid Al-Maliki qala anba'ana Ahmad An-Nu'aimi qala anba'ana Muhammad bin Yusuf qala akhbarana Muhammad bin Ismail qala kunna Abu Ma'mar qala anba'ana Abdul Waris qala anba'ana Kathir qala akhbarana Kathir ibn Shinzir an Ata ibn Abi Rabah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Imam Baghawi dengan syaratnya sampai Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin lahu. Nabi mengutus aku untuk satu keperluan. Fantolaqtu thumma raja'tu wa qad qadaituha. Maka saya bergegas pergi, kemudian saya kembali karena saya sudah menyelesaikan keperluan tadi. Fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasallamtu. Maka saya mendatangi Nabi dan saya berucap salam kepadanya. Falam yarudda alaihi, dan Nabi tidak menjawab salam saya. Fawaqa fi qalbi ma Allahu a'lamu bihi. Maka ada sesuatu di hati saya yang hanya Allah yang tahu. Faqultu fi nafsi la'alla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada alayya anni abta'tu alaihi falam yarud. Maka saya maka saya berkata pada hatiku atau berkata pada diriku, bisa jadi Rasulullah SAW itu mendapati aku terlambat menunaikan pekerjaan atau menunaikan perintah, falam yarud, dan akhirnya Nabi tidak menjawab salam. Fawaqa fi qalbi ashatta min al-maratil ula. Begitu aku merasa begitu, merasa gitu, maka di hatiku lebih berat lagi. Thumma salamtu alaihi faradda alaihi. Kemudian saya salam lagi dan Nabi menjawab salamku. Wa qala innama mana'ani an arudda alaika anni kuntu usalli. Dan Nabi mengatakan sesungguhnya yang membuatku tidak menjawab salammu adalah karena tadi saya sholat. Wa kana ala rahilatihi ila ghairi qiblah. Dan Nabi itu berada di atas kendaraannya, tidak menghadap kiblat. Hadis sahih. Kisah ya, ini kelihatannya kondisinya tidak di rumah. Nabi sedang di perjalanan. Dia nyuruh atau minta Jabir bin Abdullah menunaikan sesuatu, langsung bergegas pergi, balik, salam ke Nabi, tidak dijawab oleh Nabi. Mulai ngerasa ya, oh jangan-jangan karena Nabi mendapati aku telat nih. Gitu. Malah semakin berat, akhirnya salam lagi dan Nabi salam, menjawab salam. Kemudian Nabi menjelaskan tentang kenapa ia tidak jawab salam, karena Nabi itu sedang sholat. Dan posisinya Nabi di atas kendaraan, tidak menghadap kiblat. Ya, pelajarannya dari hadis ini penggalan kecil ya,
bahwa sebaiknya kita itu bisa menjaga kemungkinan perasaan yang muncul dari sikap kita. Ini menjaga perasaan itu bukan sifatnya orang Jawa atau orang Sunda. Ini emang diajarkan. Bahkan banyak ulama di daerah sono ya, Timur Tengah suka mengatakan kunu hassasiyin. Jadilah orang yang memang berperasaan. Padahal kalau sono kan identik nggak pakai perasaan. Pokoknya geber-geber aja. Karena yang ditemui yang nggak punya perasaan, yang punya perasaan ya lembut, namanya punya empati. Tidak harus dikatakan untuk memahami keadaan. Nah, di sini diajarkan kita bisa menjaga kemungkinan perasaan yang muncul akibat tindakan kita. Nah, tadi yang dikatakan oleh Jabir, karena nggak jawab salah, jangan-jangan Nabi nggak suka Nabi ini kan tadi mungkin karena saya lambat jadi Nabi akhirnya nggak mau jawab salam saya. Nah itu dijaga jangan sampai muncul itu. Nah, salah satu cara menjaganya adalah menjelaskan keadaan. Ya kalau prakteknya misalnya bapak-bapak ditelepon istri nggak ngangkat sampai rumah ngambek, Waalaikumsalam. Nah, ada apa ya nggak ngerti? Oh ternyata ada 10 miss call. Nah, dijelasin, sorry ma tadi di kamar mandi. Lama amat, ya kamar mandinya kan ngantri. Yang dijelasin. Gitu. Tidak didiamkan. Supaya tidak muncul perasaan, kalau sekarang ya persepsi, yang justru nanti tidak baik. Ini diajarkan Nabi. Kalau Nabi arogan, ya diemin aja. Dan Jabir itu jauh umurnya dengan Nabi. Karena Jabir itu termasuk sahabat kecil yang umurnya belasan. Jadi meskipun anak kecil, meskipun siapa, kalau ada kemungkinan terjadi salah paham, atau lebih tepatnya bukan salah paham, terjadi sesuatu yang membuat ia merasa gitu. Itu dijelaskan, didudukkan. Ini akhlak yang luar biasa. Secara umum dari bab ini itu yang kemudian disebut dengan menjaga perasaan orang lain. Bukan sekedar bicara benar salah. Makanya kalau kita bicara akhlak itu pasti bicara rasa. Bukan bicara benar salah. Kalau benar salah itu areanya hukum atau fikih. Kalau kita belajar akhlak, itu memang areanya rasa. Karena akhlak itu tumbuh dari rasa. Kenapa orang begini, kenapa begini? Karena oh ini kira-kira nggak enak nih. Nah, bahasa nggak enak itu juga bagian dari rasa. Asal jangan berlebihan. Nah, bahasa menjaga perasaan orang itu, kalau di kajian karakter secara umum namanya berempati. Empati itu lebih luas daripada sekedar mengasihi. Empati itu ketika ada temenmu wajahnya murung, masuk ke masjid kita berempati. Gitu. Bang, yuk makan yuk. Kenapa emang? Ada apa sih? Gitu-gitu. Kita berempati. Karena kita tahu siapa teman kita. Nah, di budaya yang dikembangkan oleh materialisme dan kapitalisme, rasa itu ditumpulkan. Jadi orang yang tumpul dan nggak punya rasa. Kemudian akhirnya tidak punya empati. Tidak punya rasa, nggak punya empati karena setiap kita didesain, didorong untuk hanya memperhatikan urusannya. Yang disebut dengan individualisme. Individualisme itu hanya terjadi kalau orang tidak punya empati.
Tapi kalau orang punya empati pasti namanya sosialisme. Dia akan ke orang lain. Dia nggak bisa, gitu. Nggak bisa enak sementara sebelahnya ada sesuatu, nggak bisa melakukan. Atau namanya bahagia di atas penderitaan orang. Itu nggak bisa, orang seperti itu nggak bisa melakukan. Nah, kapitalisme, materialisme itu mendesain hidup untuk tidak punya empati, untuk tumpul rasanya, gitu. Nah, belakangan ini mulai muncul kembali karena merasa akhirnya gagal di proses sebelumnya. Nah, karena apa? Didorong untuk mencintai dirinya melebihi batasnya. Bahkan didorong untuk mencintai materi melebihi batasnya. Sehingga akan lahir itu budaya sekarang aja akan mulai muncul baru ya. Lebih bagus makanan dibuang daripada dikasihkan ke orang. Dari mana judulnya itu? Kok ada konsep kayak gitu atas nama profesionalitas gundulmu apa gitu? Kecuali barang udah dimakan, nyisa, itu nggak bisa dikasihkan ke orang. Kalau makan masih ada di masih ada di piring, belum kesentuh. Masa lebih bagus dibuang daripada dikasihkan ke orang? Terus kita ikut-ikut aja lagi. Namanya orang nggak punya rasa, nggak punya empati. Karena memang materialisme itu pernah pada masanya, sekarang aja agak berubah. Karena mengenal spiritualitas dan akhirnya macam-macam itu ya. Di masanya itu, emang manusia itu dianggap mesin. Emang dianggap mesin, memang itu bagian alat produksi kok. Antum melihat tuh konsep SDM. Awalnya sebagai alat mesin, sebagai mesin, akhirnya lahir personalia, lahir macam-macam. Sampai sekarang aja HRS, HRD ya, Human Resources. Semua akhirnya dikembangkan yang lain-lain. Jadi itu budaya yang dikembangkan. Oleh karena itu, kembali ketika kita belajar dari baginda Nabi sampai selevel itu untuk menjaga kemungkinan ada perasaan yang muncul yang membuat malah tidak nyaman di antara mereka berdua. Dijelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu bukti tawadhu itu mau menjelaskan kepada orang yang lebih muda. Tidak mengabaikan. Alah bocah aja nggak apa-apa. Nggak gitu. Kan terkadang kalau kita ngerasa udah tua, ketemu anak muda, udahlah bocah aja ngerti apa. Atau kita dosen sama mahasiswanya, alah mahasiswa aja. Nah, mengabaikan orang atas dasar perbedaan-perbedaan itu bagian dari bentuk kesombongan. Dan Rasul mengajarkan kita kerendahan hati. Meskipun Jabir yang masih muda, kemudian ada tindakan tadi dijelaskan. Tidak diabaikan. Nah, dan Nabi memang punya contoh memperlakukan sahabatnya itu sama. Yang tua, yang muda sama. Bahkan lebih jauh lagi. Nabi sangat dekat sama anak-anak. Bukti arogansi itu tidak bisa menghormati yang lebih muda. Itu sebenarnya arogan, tadi dalam bentuk yang lain aja. Bukti arogansi itu mengabaikan. Dengan bahasa lain, nggak mau tahu. Itu sebenarnya arogan. Arogan itu ya kesombongan. Memang bentuk lain aja. Kalau orang rendah hati, mau menjelaskan, mau ngopeni. Kalau mau ingin penjelasannya, kalau ada orang yang ada di bawahmu, terus melakukan sesuatu yang atasannya atau yang di lebih seniornya merasa dia bergegas nggak ingin menjelaskan karena takut ada apa-apa pada dirinya. Sekarang dibalik, yang melakukan kemungkinan yang disalahpahami itu atasannya, karena nggak takut ada apa-apa pada dirinya. Terus apa yang membuat menjelaskan? Rendah hati menjelaskan. Nah, kita diajarkan untuk tetap rendah hati. Nah, terkadang kesombongan itu muncul
bukan hanya dari harta, bukan hanya dari posisi, tapi juga bisa dari ilmu. Dosen ke mahasiswanya. Waktu pembimbing tuh, pembimbing tesis ke mahasiswanya. Ada karena arogan, karena merasa dibutuhkan, ilmunya banyak, profesor di situ, dan lain sebagainya. Atau yang juga tidak menutup kemungkinan kesolehan. Jadi apa saja yang merupakan kenikmatan, itu berpeluang dan punya potensi untuk jadi modal sombong. Merasa lebih soleh, paling benar, sehingga tidak bisa menerima perbedaan pendapat orang. Itu bagian dari kesombongan yang terselubung sebenarnya. Kalau di konteks keilmuan ya, karena dia maling kalau di konteks kampus ya, paling profesor lebih dulu, paling senior, pendiri fakultas, ada arogansi. Nah, situasi orang kayak gitu tidak mau untuk ngejelaskan. Makanya begitu mau ngejelaskan, itu bentuk bahwa Nabi SAW memberikan contoh sifat rendah hati. Ini kan babnya rendah hati. Nomor 3 ya, pelajaran dari hadis ini bahwa Nabi itu sebagaimana disebutkan oleh Anas di hadis-hadis yang sebelumnya di awal-awal masih bab 15 tentang kemuliaan akhlak Nabi. Nabi itu kalau nyuruh sahabatnya lambat, ya kenapa-kenapa. Gitu. Emang Nabi orangnya kan gampang. Urusan dunia itu nggak gampang. Karena Anas mengatakan, in amarani wa ida amarani bi syai'in fatawana itu falam yu'atibni fa in atabani ahadun min ahlihi qala da'u falau qaddara lakan falau qaddara kan. Kata Anas, Nabi itu kalau menyuruhku dan kemudian aku lambat mengerjakannya, Nabi nggak mengkritikku. Yakni Nabi nggak mengkritikku ya. Kalau salah satu di antara keluarganya mengkritikku, maka Nabi justru berkata, biarkan aja. Kalau Allah takdirkan akan terjadi. Segitunya memudahnya Nabi. Makanya Anas sangat terkesima itu dengan akhlak Nabi ya. Salah satunya ini Jabir. Ya kan, lambat, nggak diapa-apakan. Nah, jadi hubungan kita sama kalau di konteks ini ya, hendaklah kita bersama yang dipimpin, anak buah di kantor atau mbak di rumah, itu dikasih kelonggaran yang cukup. Jangan dikit-dikit dimarahin, dikit-dikit dimarahin, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Itu bentuk kesombongan. Karena orang rendah hati itu emang lapang dadanya. Gitu. Pak, ini mohon maaf lambat, ya udah nggak apa-apa. Nah, kecuali emang ada hal penting, ya tinggal dijelaskan, tapi tidak dimarahi. Ini adalah contoh yang sangat baik untuk kita biasakan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat tentang saya nyebut belajar dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Kalau mengerjakan sesuatu, boleh nggak punya rasa-rasa begitu? Ini kan namanya rasa bersalah. Kan ngerasa bersalah kan? Nah, ngerasa bersalah itu sampai level tertentu baik. Karena kalau orang tidak punya rasa bersalah, ya nggak pernah merasa bersalah jadinya. Namanya tumpul, namanya abai. Cuman kalau merasa bersalah itu berlebihan, akhirnya nanti bisa membuat orang rendah diri. Atau bahkan tidak berbuat apa-apa. Tapi perasaan bersalah, seperti yang disebutkan Jabir di sini, itu sah saja sampai level tertentu. Baik, bahkan baik supaya terjadi perbaikan diri. Makanya tidak ada teguran dari Nabi, Jabir punya perasaan begitu itu. Itu masuk don, ini bukan suudon. Nah, Jabir merasa jangan-jangan saya kurang tepat, gitu, kurang pas, namanya perasaan bersalah.
Tapi supaya tidak berkembang kemana-mana, dihentikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menjelaskan. Bukan berarti Nabi tidak berkenan, Nabi nggak jawab bukan karena tidak berkenan, Nabi tidak jawab karena ia sedang sholat. Ya, ini pelajaran luar biasa. Qala al-Baghawi rahmatullahi alaih, qala akhbarana Abu Hasan Asy-Syirazi, qala anba'ana Zahir ibn Ahmad, qala anba'ana Abu Ishaq. Syirazi itu nama daerah, kayak Bukhari nama daerah, kayak Naisabur juga nama daerah, Malisi juga nama. Nah ini banyak imam yang dinisbatkan ke nama daerahnya atau kabilahnya, dipakai namanya orang Indonesia sebagai nama. Ada namanya Bukhari. Lah, jadi Bukhari. Dan Bukhari itu bukan nama, itu nama daerah. Tapi ya sudahlah jadi nama. Ada namanya ini Sirozi. Saya punya teman namanya Sairozi. Padahal itu nama daerah. Kalau Mbak Zahir, mungkin dulu orang tua kita, wah Arab nih, kayak namanya yang penting Arab. Qala anba'ana Zahir bin Ahmad, qala anba'ana Abu Ishaq al-Hashimi, qala anba'ana Abu Mus'ab an Malik an Shihab an Ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah ibn Mas'ud, an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an Sa'ab ibn Juthama al-Laythi radhiyallahu ta'ala, dari Imam Baghawi dengan sanadnya yang cukup panjang, dari As-Sa'ab ibn Juthama al-Laythi radhiyallahu ta'ala. Bani Laythi ya. Ini kabilah lama ini, al-Laythi. Annahu udiya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khimaran wakhshiyan, bahwa Nabi diberikan hadiah khimar wakhshi, khimar yang tidak jinak. Wa huwa bil Abwa au biwaddan. Nabi sedang di daerah Abwa. Ya, Abwa itu tempat yang meninggalnya ayah Nabi ya, di Abwa. Itu perbatasan Madinah dengan Mekah. Bukan perbatasan ya, daerah di tengah-tengah Madinah Mekah, namanya Abwa, atau disebut dengan Waddan. Itu namanya daerah. Faraddahu alai. Maka Nabi menolaknya. Menolak pemberian. Qala falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fi wajhi, begitu Nabi melihat apa yang tampak di wajahku, yang ngasih dari Sa'ab bin Jusama tadi ngasih. Qala, Nabi memberikan penjelasan. Nabi menjawab, inna lam naruddahu alaika illa ana khurum. Saya tidak menolak pemberianmu ini kecuali karena saya memang sedang ihram. Hadis sahih. Ya, ini penguat dari pelajaran di hadis di atas, menjelaskan sesuatu yang nanti menjadi sebab kemungkinan orang tidak nyaman. Sa'ab ibn Uthama ngasih khimar yang waksi, yang tidak jina. Kalau di jina kan nggak boleh dimakan ya. Khimar liar itu boleh dimakan. Kalau yang jina malah nggak boleh dimakan. Yang jadi tunggangan itu nggak boleh dimakan. Ini yang liar, itu boleh dimakan. Nah, Nabi menolak pemberiannya. Nah, wajahnya jadi berubah, malu dan seterusnya karena Nabi menolaknya. Nah, Nabi memberikan penjelasan. Saya menolaknya tadi bukan karena saya nolak, tapi karena saya ihram. Nah, jadi senang. Ini disebut dengan emang jaga kemungkinan orang berperasaan atau membuat orang sedih, membuat orang nggak nyaman, dijaga, dijelasin. Luar biasa ya. Ini contoh dari Rasulullah SAW. Yang kedua, sekaligus ada pelajaran di hadis ini bahwa orang yang ihram hendaklah tidak makan khimar yang wakhshi, meskipun itu halal. Nah, ini salah satu dasarnya.
Nanti ada penjelasan, kenapa kok nggak boleh, nggak ini. Pokoknya kalau ihram nggak boleh makan. Nah, tapi sekarang sih nggak ada ya, sekarang hampir tidak di masyarakat sekarang hampir tidak ada yang makan khimar. Gitu. Karena pertama juga khimar juga nggak ada, jarang. Yang kedua, yang ada yang ahli, yang sudah digunakan. Jinak, bukan lagi yang liar. Yang liar entah di mana posisinya. Hamparan. Kan udah mulai sedikit kan yang menjadi orang Baduy kan. Anaknya orang Baduy udah jadi orang di kota. Jadi hanya tinggal bapaknya aja sama orang-orang sebagian yang masih hidup nomaden atau hidup di tengah padang pasir dengan fasilitas apa adanya. Kita lanjut ya. Ini tadi bahwa kalau ihram itu tidak boleh makan khimar yang wahsy. Anil Baghawi rahmatullahi alaih bisa nadihi ya langsung ya. Anil Muhajir ibn Kunfudh. Ini ya. Anil Muhajir ibn Kunfudh radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul fasallama alaihi falam yurd alaihi hatta tawadda thumma tadar ilaihi faqala inni karitu an adhkurallaha illa ala tahr. Nabi Muhajir ibn Kunfudh datang kepada Nabi sedang buang air. Kemudian Muhajir tadi salam dan Nabi tidak menjawabnya sampai kemudian dia wudhu, ya kemudian Nabi minta maaf atau menjelaskan keadaan. Saya inni kari itu, saya tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Nah, ini sama nih. Nabi menjelaskan ke Kunfudh, ke Muhajir bin Kunfudh yang salam dan Nabi nggak jawab salam. Dijelasin. Jangan sampai ada orang salah paham atau punya perasaan tertentu terhadap sikap kita itu. Jadi ini bukan satu dua contoh, emang menjaga perasaan orang itu bagian dari akhlak Rasulullah alaihi wasallam gitu. Yang nanti menjadi orang yang sangat empati dan penuh empati. Bukan orang yang tumpul, yang tidak punya rasa, tidak punya perasaan, ngomong seenaknya, bersikap semaunya, ngomong apa kadarnya, mau suka nggak suka terserah lo, emang gua pikirin. Nah ini bagian dari budaya yang kalau itu ya melebihi batasnya bisa membahayakan masyarakat karena orang tidak saling menjaga saling empati. Gitu. Yang kedua ya, kita pelajaran dari hadis ini ditegaskan oleh Nabi bahwa kalau berada di tempat buang air itu sebaiknya tidak jawab salam. Kenapa? Karena sedang tidak suci. Sementara ada kalimat Allah. Nah, itu yang kemudian di fikih orang kamar mandi. Di kamar mandi kan nggak boleh menyebut nama Allah. Padahal kamar mandi karena area tidak begitu suci. Nah, di sini Nabi sedang buang air dan Nabi tidak menjawab salam. Sampai Nabi wudhu baru jawab salam. Jadi ini pelajaran juga bahwa tadi orang sedang buang air, kalau kedapatan ada yang salam, maka nanti jawabnya setelah selesai buang air, yakni bahkan setelah selesai wudhu. Nah tadi catatan pada waktu sholat, kan Nabi tidak menjawab. Kenapa Nabi tidak ngencengin? Nah ini, kalau ada orang salam kepada kita, sedangkan kita sholat, maka ada dua pilihannya. Kita mengencangkan, tiga pilihannya. Kita mengencangkan bacaan yang persis waktu kita dengar salam, supaya mereka tahu kita sedang membaca sesuatu. Nah pilihan kedua, kita diam nggak jawab. Gitu. Nah kalau kita jawab ya batal, ketika masuk perkataan orang. Gitu. Jadi pilihannya meninggikan bacaan yang sedang sesuai dengan waktu orang salam. Pas takbir ya takbir, pas ini ya ini, pas baca Fatihah dikencengin Fatihahnya, ruku dikencengin rukunya. Mereka tahu. Atau kita milih diem. Karena Nabi di konteks hadis Jabir tadi itu diem, tidak memberikan jawaban.
Bisa jadi itu bagian dari cara untuk menjawab salam orang yang sedang tidak bisa menjawab salam. Anas radhiyallahu taala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda ikhda ummahatil mu'minin farsalat ikhda nisaihi bi qis'atin fiha ta'am. Kata Anas ibn Malik ya, dengan Imam Baghawi dengan sanadnya sampai Anas ibn Malik radhiyallahu anhu adalah Nabi SAW itu berada di salah satu istrinya. Ya, Nabi berada di salah satu istri. Farsat ikhda nisa'i bi qis'atin fiha ta'am. Maka salah satu istrinya yang lain ngirim makanan di sebuah tempat. Kisah itu ya kayak mangkok. Kalau sekarang ya. Satu mangkok makanan. Fadribat yadullah Rasul fasaqatatil kisah. Maka Nabi begitu nerima kisah itu, dipukullah tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai piring atau mangkok tadi jatuh. Fangkasarat dan pecah, jatuh, pecah. Fa'akhadha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-kisratain, maka Nabi mengambil mangkok yang sudah jadi dua tadi. Dua pecahan tadi diambil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadhamma ihdahunna ilal ukhra. Maka Nabi menjadiin satu, pecahan tadi jadiin satu. Kemudian thumma ja'ala yajma'u ta'am wa yaqul. Dan Nabi mengumpulkan makanan yang sudah jatuh terjajar. Nabi melakukannya sendiri. Enggak marah, enggak nyuruh yang mukul tangannya tadi. Wa yaqul, dan Nabi berkata, gharat ummukum kulu fa'akal. Ibumu sedang cemburu, makanlah kalian. Gitu. Fahabasar Rasul hatta ja'atil kasiratu bi kis'atiha. Maka Nabi bertahan di tempat tadi sampai istrinya yang memecahkan mangkok tadi datang dengan mangkok yang ada di rumah. Maka Nabi mengembalikan ya tadi, maka yang masih baik tadi diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mangkok yang pecah ditinggalkan di tempat yang pecah tadi. Ya, kejadian cukup unik, cemburu sampai mukul tangan Nabi saat Nabi menerima makanan dari istri yang lain. Memang situasi istri lebih dari satu ya begini ini. Makanya kalau justru tidak cemburu itu tidak alami gitu. Kalau yang alami ya cemburu, cuman ya dikelola. Nah, ini kan ceritanya Nabi pas makan di salah satu istrinya, dikirim makan. Ya, Nabi pas di tempat salah satu istrinya dikirim makanan sama istri yang lain. Pas nerima makanan dipukul tangan Nabi, jatuh. Nabi mengutin tuh Pak makanan, ngambil yang pecah tadi, berikan ganti, dikasihkan ke Nabi. Yang pecah ya masih di tempat yang pecah. Yang tadi kan akhirnya harus dikembalikan lagi, kan? Dikembalikan ke yang memberi. Tapi Nabi melakukannya ini sendiri. Dan Nabi memberikan penjelasan, ibumu sedang cemburu, makanlah. Ini enggak ketahuan di siapa ini kejadian ini. Tapi kalau melihat ada orang di situ dan itu adalah ibunya, berarti di situ ada anak-anaknya.
Gitu. Siapa yang rumahnya ada anaknya? Yang rumahnya ada anaknya Ummi Salamah. Gitu. Karena Aisyah nggak ada anaknya di situ. Yang lain nggak ada anaknya. Jadi memang Rasul itu punya anak dari Khadijah. Kemudian ada anak dari Maria Kiptia. Tapi Maria Kiptia kan bukan istri ya, dia hamba sahaya. Dan Nabi nggak memerdekakannya. Hikmahnya sebagai contoh bagaimana menyikapi hamba sahaya. Sementara kalau Sofia dimerdekakan, jadi ada hamba sahaya. Kalau Sofia dimerdekakan oleh Nabi, kemudian dinikahi. Kalau Maria Kiptia ditetapkan, nggak nggak dinikahi. Tapi ingat, begitu Maria Kiptia itu punya anak Ibrahim, maka Maria Kiptia otomatis jadi merdeka karena menjadi ibunya anak dari bapak yang merdeka, namanya Ummul Walad. Jadi Ummul Walad itu otomatis merdeka. Jadi Nabi istilahnya membuat Maria Kiptia jadi merdeka setelah itu. Setelah punya anak Ibrahim. Ya, pelajaran cukup penting. Yang pertama, menghadapi istri atau wanita yang cemburu. Nah, sikapnya itu seperti itu. Apa itu? Ya udah gitu aja. Yakni diam. Terus menyelesaikan perkara yang dipersoalkan. Enggak marah-marah, enggak nuduh-nuduh, dan enggak perlu menjelaskan. Karena ini bab bukan tentang penjelasan, bab tentang perasaan. Gitu. Jadi Nabi nggak ngomong sama yang mukul. Ya udah dipukul, bicara jatuh, dikumpulin. Itulah cara terbaik menyikapi yang sedang cemburu. Jangan malah dinasihatin, malah kepanjang. Istrimu cemburu kamu nasihatin, malah bukan malah selesai gitu, malah panjang ceritanya. Memang papa gitu. Itu kan langsung ngambil Quran, kan justifikasi. Jadi kepada cemburu emang didiamkan aja, udah diam aja. Jadi diam itu menghentikan percekcokan dan akan mengurangi kadar amarah. Gitu. Karena kalau dijawab semakin marah. Jadi orang marah itu kayak orang ada bensin. Begitu disaut bukan malah semakin marah. Jadi diam aja. Udah. Papa nggak jawab, itu lama-lama diam. Kan nggak jawab sudah. Nabi mengajari hal baik sekali. Menghadapi orang cemburu. Yang kedua, kepada orang yang di sekitar situ, yang bisa jadi nggak tahu asal muasal kejadiannya, atau nggak terlalu paham kenapa jadi ibunya mukul tangan Rasulullah SAW saat menerima makan. Nah, itu baiknya dijelaskan. Ibumu sedang cemburu. Biar anak-anak ngerti. Jadi biar anak-anak tidak salah paham. Dan kata cemburu ini dipahamkan ke anak, nggak apa-apa, ibu sedang cemburu. Jadi baik supaya dia paham. Makan aja, akhirnya mereka makan. Menjelaskan kepada orang yang bisa jadi nggak paham yang terjadi apa. Itu bagian dari akhlak yang baik yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita belajar di sini bahwa Nabi yang mulia itu begitu di rumah itu membantu pekerjaan rumah. Apalagi kasus kayak begini. Jadi Nabi itu bukan laki-laki yang nangkring. Nah, ini sudah pernah kita bahas di awal-awal ya. Nabi itu melayani diri sendiri, memeras air susu, memperbaiki sendal. Nabi bukan tipe laki-laki yang nangkring kayak raja. Di rumah ngedeplang, semua ingin dilayani. Ngambil minum aja minta dilayani. Dan itu bukan tipenya Muslim. Muslim itu tidak suka dilayani, dia yang lain sendiri. Nah, dia baru minta tolong kalau memang
Enggak bisa. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sesaat setelah ia dilantik jadi khalifah, pas pagi hari dia naik kuda, kemudian apa namanya ini cambuknya itu jatuh. Abu Bakar turun dari kuda ngambil cambuknya. Di bawah kuda tadi itu ada Umar, nah, mungkin sedang ya emang Abi Khalifah kemarin ya Umar pas di samping kudanya Abu Bakar tadi. Kata Umar, ya Khalifah, kenapa nggak suruh saya aja ngambilkan? Karena susah-susah turun dari kuda. Apa kata Abu Bakar? Tidak patah seorang mukmin bisa mengerjakan pekerjaannya sendiri kemudian minta tolong kepada orang lain. Jadi nggak suka minta tolongan, sekaligus nggak suka merintahan, dikerjain. Nah kalau nggak mampu atau nggak bisa baru minta tolong. Gitu. Bukan apa aja, budaya dibukain pintu di mobil itu budaya Belanda, nggak usah diikuti. Kalau mukmin itu ya nutup pintu sendiri, apa sendiri, gitu. Kecuali nggak mampu. Kalau nggak mampu beda lagi. Feudalisme itu bertentangan dengan Islam sama sekali. Makanya kalau kita bicara tentang demokrasi, sebenarnya jangan ajari kaum muslim, dia udah belajar kesamaan sejak ia lahir, emang orang itu sama. Kenapa kok ada muslim memperlakukan orang berbeda? Itu akibat perbedaan pembinaan atau pengasuhan di rumah. Ya orang tuanya feodal, ya anaknya feodal. Dan feodalisme itu bisa menimpa orang beragama. Dan itu buruk sekali jadi. Misalnya orang tokoh agama, bisa jadi kesantrinya feodal sekali. Nggak baik itu sebenarnya. Ada yang di perusahaan itu Masya Allah, kan? Untuk ketemu dirut aja kayak ketemu raja. Feodal. Kalau Islam, Rasul ditemui siapa aja, ditemui kapan aja, di mana aja, Rasul Alaihi Wasallam. Nah ini Nabi kembali ya di rumah ya dipercaya, ngumpulin yang pecah tadi, bukan nangkring nyuruh terus marah, kumpulin sekarang, kemukul segala. Nah, Nabi nggak gitu. Nabi orangnya tidak galak, nggak julid, nggak judes, nggak kasar, terusnya lembut sekali, menjaga perasaan dan seterusnya. Akhlak, memang profilnya Nabi demikian. Dan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan dianggap kalau orang Arab semua jadi kasar. Enggak. Banyak beberapa orang Arab terutama yang Madinah ya, yang lembut itu Madinah. Kalau di Khalid yang Teluk, yang punya budaya lembut itu Madinah. Termasuk lumayan agak lembut lagi itu yang daerah dingin, Taif. Pokoknya agak dingin. Nah, terus kemudian karena agak sejuk Taif. Meskipun ya tetap tidak bisa mendandingi Madinah. Madinah itu nggak tahu. Orangnya lembut sejak awal. Sejak zaman hijrahnya Nabi dulu, emang orang Madinah baik. Sampai sekarang terkenal itu. Makanya kalau antum ke Madinah sama ke Mekah pas Ramadan, ya makanan banyak di mana? Di Madinah, di Mekah ya ala kadarnya aja, 1-2 orang bawa makanan. Di Madinah dihampar-hampar sampai di luar-luar orang berebut makan. Emang nature-nya gitu. Yang kedua, yang Syam itu lembut. Syam itu kayak Syria, Liban, lembut, sangat berperasaan, mirip kita, sangat berperasaan. Gitu. Jadi bukan seakan-akan semua mereka jadi kasar. Gitu. Nabi itu sosoknya lembut, berperasaan, menjaga perasaan orang. Emang kayak gitu. Ya, ini pelajaran laki-laki ya membantu pekerjaan rumah atau tidak, feodal di rumah. Dan itu adalah salah satu profil suami yang disukai istri, yang begitu itu, yang enggak feodal gitu, yang bahkan bisa memanjakan istri. Pelajaran berikutnya bahwa kecemburuan, cemburu yang muncul di wanita itu diterima dan bukan sebagai pengurang agama. Selama cemburunya
tidak sampai menyebabkan dosa. Kalau cemburunya membuat dia ghibah atau menfitnah bahkan, kemudian berdusta, maka dustanya, ghibahnya yang dosa. Kalau cemburunya nggak kenapa-kenapa. Jadi cemburu ketika wanita mendapati ada madunya itu sesuatu yang diterima di agama. Bukankah kalau kayak gitu berarti menunjukkan agamanya kurang baik? Ini istri Nabi. Kita jangan sekali-kali membuat satu konsep yang melampaui batas kemanusiaan. Gitu. Ciri istri solihah, dia mencariin suaminya istri kedua, keempat. Nggak harus kayak gitu. Karena dulu istri Nabi juga nggak nyariin Nabi. Gitu. Wah, itu istrinya solihah sekali nyariin untuk suaminya. Ya kalau ada ya urusan masing-masing gitu. Ya bisa aja. Tapi itu sesuatu yang manusiawi. Jangan sampai kita beragama melampaui batas-batas kemanusiaan. Nanti agak nggak masuk di akal gitu. Kok masa sama sekali nggak ada cemburunya sama yang benar gitu. Yang benar ada cemburunya, yang benar ini istri Nabi yang benar. Gitu. Nah, cuman tidak boleh melampaui batas. Kalau melampaui batas, ya beda lagi urusan. Kalau dia misalnya sampai ridho, itu beda lagi, berarti dia memang sudah bisa menata dirinya sebaik itu gitu. Tapi bukan berarti kalau cemburu menjadi hilang kualitas agamanya. Tapi ulangi lagi ya, kalau ada sampai sudah tidak cemburu sama sekali, sampai malah luar biasa, ya itu bisa jadi mungkin. Memang setiap orang beda-beda. Kalau lihat kisahnya, dan kalau bisa jadi ini tidak ada dasar yang kuat. Kalau ini ada anaknya, yang punya anak cuma Ummi Salamah. Dan Ummi Salamah sudah mengatakan sejak dilamar sama Nabi bahwa dia wanita pecemburu. Gitu. Dan Nabi mengatakan nanti Allah akan hilangkan. Nah, gitu. Ya, ini proses yang mungkin bisa aja muncul yang hanya level-level kayak begini aja. Gitu. Jadi ini pelajaran yang sangat baik menghadapi situasi yang hari-hari di rumah. Ya, menunjukkan betapa Nabi bisa kendalikan keadaan dengan sangat baik, ya, rendah hati, menjaga perasaan, menjelaskan keadaan. Ini semua adalah hal-hal yang baik sekali untuk kita tiru. Mungkin sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada. Kalau tidak ada, kita tutup. Kita di online ada. Kita akhiri majelis kita dengan bersama-sama baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.